Gara-gara sengketa lahan, seorang siswi SD di Kota Semarang harus menyusuri sungai untuk pergi dan pulang sekolah. Prajurit TNI di Pekalongan panen lele untuk warga dan dapur makan bergizi gratis. Seni melukis sawah atau tanboat jadi cara unik untuk memperkenalkan potensi pertanian kepada anak muda. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya Gisy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, video seorang siswi sekolah dasar di Kota Semarang harus menyusuri sungai untuk pergi ke sekolah viral di media sosial. Akses sungai terpaksa dilalui lantaran jalan utama yang biasa mereka gunakan ditutup akibat sengketa lahan. Mengerikan. Setiap hari, seorang siswi SD ditemani ibunya harus menempuh jalan terjal dan basah di pinggir sungai untuk pergi dan pulang sekolah. Persoalan ini bermula, ayah siswi SD tersebut membeli sebidang lahan dari seseorang dan saat ini sudah meninggal dunia. Namun pembayaran dilakukan secara bertahap dan disepakati secara lisan. Adik sang pemilik lahan pun mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut berdasarkan sertifikat resmi. Dan perselisihan berlanjut ke proses hukum dengan perkara penyerobotan lahan. Ayah siswi SD ini pun dinyatakan bersalah oleh pengadilan pada 17 Juli 2025 karena menggunakan lahan tanpa hak dan diputus penjara 3 bulan. Atas dasar putusan pengadilan tersebut, pemilik lahan memilih melakukan penutupan akses jalan bagi penghuni rumah di bantaran sungai Jalan Lamongan Selatan, Kota Semarang. Dan atas putusan pengadilan yang dimenangkan oleh pemilik lahan, penghuni bantaran sungai mencoba untuk banding agar akses jalan bisa dibuka kembali. Nah, saya nggak tahu, tapi saya bilang gini, waktu datang rame-rame. Saya tanggal 22 itu hari Rabu udah mengajukan banding. Ini dilakukan hari Selasa. Hari Kamis ini melakukan penutupan. Aku udah bilang sama pengacaranya, namanya Roberto Sinaga. Saya lagi banding. Kenapa ini dilakukan? Itu urusan saya yang bertanggung jawab, kata pengacaranya. Terus saya mau ngomong apa? Karena saya divonis 3 bulan kurungan, 6 bulan masa percobaan, saya nggak berani macam-macam, Pak. Pas saya ngomong gitu, udah saya diam. Saya takut nanti kalau sedikit pun saya bikin konflik, kena saya dalam putusan itu. Tapi walaupun udah saya bilang banding, itu kan nggak kepake kan, tapi saya tetap berlindung. Jadi putusannya pidana, Bapak bersalah pidana, kemudian juga harus melepas tanah ini, gitu. Putusannya iya. Gimana? Tidak melepas, tidak ada dalam petikan, boleh Bapak lihat, baca nanti, dalam petikan keputusan, tidak ada namanya memutuskan. Ini harus ditutup, saya harus melepas tanah. Tidak ada keputusan, cuma keputusannya saya bersalah nyerobot. Udah gitu saja, tapi tidak ada kata-kata lain. Dan Bapak kena pidana 3 bulan itu? Iya. 3 bulan dituntut, makanya disitulah kami merasa protes. Ini tidak, kenapa hakim tidak melihat, tidak menghadirkan saya punya saksi. Sementara itu, Camat Gajah Mungkur yang datang ke lokasi berjanji akan melakukan koordinasi dengan pemilik rumah untuk bisa memberikan akses jalan bagi anak yang hendak ke sekolah. Pasalnya, aktivitas yang dilakukan oleh siswa sekolah tersebut dinilai sangat berbahaya jika terjadi hujan lebat dan air sungai meninggi. Nah, ini ke depan ya kita masih berupaya lah untuk musyawarah bagaimana jalan terbaik sehingga anak yang sekolah SD ini bisa mendapatkan akses jalan lah. Jadi tidak melalui sungai terus sampai
melipir ke jalan yang tidak seharusnya dilewati. Jadi karena ini Pak Siagiannya ini masih mengajukan banding, jadi sambil nanti proses pengadilan berjalan, nanti kita ketuk hatinya lah Bu Sri Rezeki, semoga bisa memberikan akses sambil menunggu proses. Rumah kecil siswi SD tersebut berada di tepi aliran sungai. Setelah akses ditutup, satu keluarga harus melewati sungai di belakang rumahnya yang curam dan terjal. Dan ketika hujan, air sungai akan meluber ke rumahnya. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan akan menertibkan tempat pembuangan akhir atau TPA ilegal dan meminta semua kabupaten kota untuk menggunakan TPA resmi. Menanggapi adanya TPA ilegal seperti di bekas galian Chevron Canyon, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta agar semua daerah baik kota dan kabupaten untuk menggunakan TPA resmi untuk aktivitas pembuangan sampah. Lutfi menyebut penggunaan TPA ilegal seperti di bekas galian Chevron Canyon yang berada di perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Demak merupakan pelanggaran lingkungan hidup. Dan pihaknya akan menertibkan TPA ilegal karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki satuan tugas atau Satgas Sampah yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Jawa Tengah. Itu pembuangannya di galian saya Pak, pembuangan sampahnya. Bisa harus kita tertibkan dan harus kita koordinasikan agar tidak terjadi hanya pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Okay? Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan persoalan sampah bisa dituntaskan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan sektor swasta. Dan pihaknya akan melakukan diskusi bersama DLHK untuk mencari solusi terbaik. Nanti kita akan mendorong, harapan kita nanti ada pola penyelesaian sampah nih Kota Semarang. Ini sampahnya nanti akan diolah. Kayak apa penyelesaiannya? Nanti akan ikuti kabupaten kawasan sini. Nanti ada kawasan yang lain di Pantura Timur, di Pantura Selatan, dan lain sebagainya. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau kita misalkan nih menyelesaikan sampah di level kabupaten ini, kayak kabupaten lain itu tidak ada, itu juga lama-lama akan jadi problem. Mau nggak mau, sampah ini akan menjadi isu problematika sampah, menjadi isu bersama di Jawa Tengah. Isu yang harus diselesaikan secara bersama-sama, tidak boleh parsial atau sendiri-sendiri. DPRD Jawa Tengah juga akan mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat agar kesadaran dalam mengelola sampah meningkat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turut menanggapi tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, bahwa sebanyak 10.995 orang kehilangan pekerjaan pada semester 1 di tahun 2025. Untuk mencegah PHK, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membuka lapangan kerja baru lewat program Kecamatan Berdaya. Untuk menjawab permasalahan mengenai tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Kementerian Dinas Tenaga Kerja dan Sivitas Akademik untuk melakukan mitigasi dan melakukan kegiatan pelatihan padat karya. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru dengan menggandeng perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam program Kecamatan Berdaya. Nantinya, perusahaan ini akan mendampingi beberapa program pelatihan kerja di masing-masing Kecamatan Berdaya yang tersebar di seluruh Jawa Tengah yang dikoordinasikan secara langsung oleh Bupati dan Wali Kota di masing-masing daerah. Rencananya Kecamatan Berdaya ini akan menampung masyarakat yang terdiri dari kelompok usia produktif, baik laki-laki dan perempuan, untuk dilakukan pelatihan kerja yang mengarah untuk pemanfaatan kerja siap pakai. Karena Jawa Tengah ini adalah provinsi yang investasinya kepada padat karya, bukan padat modal. Sehingga cocok tepat apabila investasi padat karya ini akan menambah merekrut daripada PHK-PHK yang tempat kita itu satu. Dan yang kedua, di
Di tempat kita juga kita buka beberapa lapangan pekerjaan baru terkait dengan beberapa program di masing-masing kecamatan berdaya yang itu nanti dikoordinasikan oleh masing-masing bupati wali kota untuk mengeluarkan SK. Jadi di Kecamatan Berdaya ini akan menampung beberapa masyarakat kita, baik kelompok milenialnya, baik itu pemudanya, baik itu perempuannya, baik itu yang PHK, untuk melakukan kegiatan-kegiatan workshop yang arahnya adalah pemanfaatan kerja yang siap pakai. Sehingga beberapa investasi perusahaan yang kita tunjuk sudah kita latur di masing-masing Kecamatan Berdaya yang kita punya. Tak hanya itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga menugaskan Polda Jawa Tengah untuk membuka Des Tenaga Kerja guna memberikan jaminan dan upaya pencegahan preventif sebelum PHK agar hak-hak buruh terpenuhi. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Prajurit TNI di Pekalongan panen lele untuk warga dan dapur MBG. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Saudara, masih di Kompas Jateng bersama saya Gisel Lutfia. Meski pemilu 2029 akan berlangsung 4 tahun mendatang, namun Partai Amanat Nasional atau PAN Jawa Tengah sudah melakukan persiapan dan menargetkan 10 kursi pada pemilihan legislatif. Saat menggelar konsolidasi pemenangan pemilu 2029, Ketua DPW PAN Jawa Tengah, Sakti Wahyu Trenggono bilang, saat ini PAN Jawa Tengah baru menata kembali organisasi. Pihaknya mengaku akan keliling seluruh DPD PAN Jawa Tengah untuk konsolidasi hingga tingkat desa. Saat ditanya target 2029, Sakti mengaku target PAN adalah menang. Dijelaskan, dari perwakilan PAN yang saat ini duduk di DPR RI, ke depan diharapkan bisa menambah 10 orang kader PAN masuk ke Senayan. Targetnya menang. Ya, artinya gini, DPR RI sekarang sebagai satu ukurannya kan ada 3. Nanti ditugaskan ya kepada kami oleh DPP itu diharapkan bisa mencapai 10 kursi. Ya kita berjuang keras lah untuk itu. Ya. Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Jawa Tengah Sunarmin mengatakan PAN menargetkan 10 kursi di DPR RI dari Jawa Tengah sehingga di setiap dapil PAN di Jawa Tengah bisa terwakili. Dari 3 orang anggota legislatif yang ada saat ini diharapkan menjadi modal dasar PAN untuk bisa mencapai target tersebut. Dengan target tersebut, diharapkan PAN juga bisa bersaing memberikan kader terbaik mereka pada Pilkada Jawa Tengah 2029. Sehingga PAN bisa memberikan pengabdiannya kepada warga Jawa Tengah melalui jalur eksekutif, yakni kepala daerah. Adapun secara khusus, Jawa Tengah ada wilayah daerah pemilihan sebanyak 10 untuk DPR RI. Pak Ketua berharap dengan modal dasar 3 anggota legislatif RI yang kita miliki di 2029 nanti, yang 7 kemarin belum bisa kita raih, akan bisa diikhtiarkan bersama. 2029 per dapil bisa mendudukkan 1 wakil rakyat dari PAN, dari putra-putra daerah Jawa Tengah terbaik. PAN Jawa Tengah juga akan menjalin kolaborasi dengan partai-partai lain demi membangun daerah. Namun saat ini masih tetap fokus untuk meningkatkan perolehan kursi legislatif. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, untuk memperkuat nilai-nilai dan semangat kebangsaan, DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII akan membuat program sekolah virtual kebangsaan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia membuat program sekolah virtual kebangsaan. Sekolah tersebut dibuat untuk menanamkan semangat dan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Selain itu, salah satu fokus lainnya adalah isu ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi kebangsaan berkelanjutan. Rencananya, sekolah virtual kebangsaan akan diadakan secara rutin dan adaptif, mengangkat tema-tema aktual sesuai kebutuhan bangsa.
Ketua DPP LDII Kriswanto Santoso mengatakan sekolah virtual ini menjadi penting karena awal pembangunan negara Indonesia sendiri dibentuk atas dasar perbedaan kondisi geografis dan budaya. Untuk menyukseskan program tersebut, pihaknya juga sudah melakukan nota kesepahaman dengan beberapa stakeholder, diantaranya MPR RI, Lemhanas RI, serta Kementerian Desa beberapa waktu lalu. Dengan beberapa institusi lain, yang tujuan kami itu untuk memelihara nilai-nilai kebangsaan ini, kami akan menyelenggarakan sekolah virtual kebangsaan. Kenapa sekolah virtual kebangsaan itu menjadi penting? Yang pertama itu adalah kita ini diciptakan, posisi Indonesia ini adalah pada posisi dibangun atas perbedaan. Itu embedded, itu sudah terbawaan. Maka itu harus betul-betul kita pahami. Nah, ini harus ditularkan pada seluruh, khususnya bagi kami, tanggung jawab kami adalah pada seluruh pengurus dan warga LDII seluruh Indonesia. Selain sekolah virtual kebangsaan, LDII juga membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah dan pesantren yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Pekalongan, Saudara. Prajurit TNI dari Kodim 0710 Pekalongan melakukan budidaya ikan lele. Selain untuk masyarakat, ikan lele juga disumbangkan ke dapur makan bergizi gratis. Setelah menebar benih ikan selama 3 bulan, anggota TNI dari Koramil Wonopringgo, Pekalongan, memanen hasil budidaya ikan lele. Mereka memilah satu persatu ikan lele yang dipanen untuk disalurkan ke warga kurang mampu, masyarakat sekitar Koramil, dan dapur makan bergizi gratis. Sebelum dibagikan, ikan lele dibersihkan terlebih dahulu isi perutnya. Kemudian dimasukkan ke keranjang dan disalurkan kepada warga maupun dapur makan bergizi gratis. Di lokasi makan bergizi gratis, anggota TNI ini menyalurkan 30 kg lebih setiap harinya. Penyaluran ikan lele dari TNI merupakan upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budidaya ikan lele yang dijalankan oleh Koramil ini bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi solusi strategis dalam memperkuat perekonomian. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mendukung masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi, murah, dan mudah diakses. Samping membantu pemerintah dalam melaksanakan makan bergizi gratis, bisa membantu dengan adanya lele. Lele juga sangat membantu protein bagi siswa-siswa yang sekolah. Seperti itu, harapan ke depan lancar, bisa membantu unggulan pemerintah. Terus lancar ternaknya ya? Lancar ternaknya. Diharapkan program penyaluran ikan lele bisa menjadi inspirasi bagi dapur-dapur MBG lainnya untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan Koramil dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan, khususnya protein hewani. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Masih dari Pekalongan, untuk meningkatkan skill atau keterampilan serta memahami tugas dan peran saat terjadi bencana, sukarelawan gabungan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengikuti simulasi penanganan kecelakaan laut. Simulasi penanganan kecelakaan laut oleh 40 sukarelawan gabungan di Kabupaten Pekalongan digelar di Pantai Wonokerto. Dalam simulasi ini, 4 pemancing dikabarkan terseret arus di pantai. Dengan mematangkan koordinasi, para sukarelawan membagi tugas di lapangan. Ada yang mendirikan posko bencana, dapur umum, dan melakukan pencarian. Posko didirikan untuk memudahkan para sukarelawan berkoordinasi terutama dengan para keluarga korban, sekaligus sebagai penentu langkah apa yang dilakukan dalam pencarian para korban. Dalam pencarian korban terseret arus di pantai, 3 orang diantaranya berhasil diselamatkan, sementara 1 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Simulasi evakuasi laut ini merupakan hari kedua dari kegiatan latihan gabungan yang digelar oleh Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Pantura Barat
bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Pekalongan dan Basarnas Semarang. Tentunya tujuan dari kegiatan ini adalah selain meningkatkan kemampuan secara teknis potensi SAR untuk meningkatkan kemampuan teknis potensi SAR khususnya di bidang water rescue, di bidang dapur umum dan di bidang manajemen posko yang nantinya akan berguna bagi mereka pada saat melaksanakan operasi SAR yang sesungguhnya. Juga sebagai fungsi menjalin sinergi dan silaturahmi di antara potensi-potensi SAR yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan operasi SAR itu sudah bisa bersinergi bareng, sudah paham tugasnya masing-masing. Diharapkan dengan simulasi ini bisa meningkatkan kapasitas teknis potensi SAR dalam penanganan kecelakaan di perairan serta memperkuat sinergi antar instansi dalam menghadapi situasi darurat. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Seni melukis sawah menjadi cara unik untuk mengenalkan potensi pertanian kepada anak muda. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Sejumlah petani muda dan mahasiswa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memiliki cara unik dan kreatif untuk mengenalkan potensi pertanian kepada anak muda. Mereka membuat tanbo art atau seni melukis sawah dengan pola menarik dan menggunakan dua varietas padi yang memiliki dua warna daun yang berbeda. Seperti inilah tampak dari udara tanbo art atau seni melukis sawah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tulisan Selamat Hari Jadi ke-221 Klaten membentang di areal persawahan hijau di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, seluas 1.700 meter persegi. Tanbo art adalah seni asal Jepang yang menggunakan sawah sebagai kanvas untuk menciptakan gambar atau pola. Berbagai jenis padi dengan warna daun yang berbeda digunakan untuk membuat gambar yang diperlukan di sawah. Tanbo art di Desa Juwiring ini menggunakan dua varietas padi, yaitu padi jenis Cibatu yang daunnya berwarna hijau dan padi jenis Black Madras yang daunnya berwarna ungu. Proses pembuatannya tidak sebentar, membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan lukisan sawah ini. Mulai dari menyusun sketsa, mengatur koordinat pola, dan menanam bibit padi sesuai desain. Semua dilakukan gotong royong oleh petani Desa Juwiring bersama sejumlah mahasiswa dengan ketelitian tinggi agar hasilnya terlihat utuh dan proporsional saat dilihat dari ketinggian. Bagi petani Desa Juwiring, tanbo art menjadi cara menarik untuk memperkenalkan keistimewaan varietas lokal, salah satunya padi Black Madras yang belakangan dilirik karena memiliki nilai ekonominya yang tinggi dengan kandungan gulanya rendah sehingga baik untuk penderita diabetes. Black Madras yang daunnya berwarna ungu. Jadi memang selain kami seni tadi, ya itu tadi mencoba memperkenalkan bahwa di dunia pertanian juga ada yang menarik lagi selain potensi hasil, tapi juga itu seninya tadi. Kebetulan kalau Black Madras ini secara potensi nilai ekonominya itu cukup tinggi ya, karena dia memiliki kadar gula yang rendah untuk hasil berasnya sehingga bisa digunakan untuk penderita diabetes untuk diet kesehatan mereka seperti itu. Jadi nilai ekonomisnya juga cukup tinggi hasilnya untuk Black Madras ini sendiri. Wah, kemarin saya juga turut langsung untuk membantu teman-teman memindahkan padi. Itu lumayan effort karena ini pertama kali saya juga ke sawah langsung terjun itu agak gimana gitu rasanya karena saya emang belum terbiasa ke sawah, namun ternyata lama-lama seru juga bersama teman-teman hingga akhirnya selesai dan rasanya tuh cukup puas kita. Hasilnya juga cukup. Kini usia tanaman padi di lahan tanbo art sudah sekitar 3 bulan. Selain menambah nilai estetika di kawasan pedesaan, tanbo art dapat menarik generasi muda untuk terjun di bidang pertanian.
Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, wisatawan beramai-ramai mendatangi sebuah objek wisata di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka datang untuk memperebutkan 1 ton ikan gratis yang disebar di dalam kolam pemancingan. Wisatawan memadati objek wisata keluarga Purbawahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya terlihat serius dan fokus menatap setiap pergerakan ikan di dalam kolam pemancingan. Oh, rupanya para wisatawan ini ternyata sedang berlomba menangkap ikan-ikan yang sengaja dilepas di dalam kolam. Ikan yang berhasil ditangkap bisa dibawa pulang secara gratis. Dan 1 ton ikan yang diperebutkan yaitu ikan lele dan bawal. Ikan apa aja itu? Bawal 2, lele 1 kecil ya. Itu dapat mancing atau dapat ini, Pak? Tadi rame-rame, Pak. Rame-rame tadi. Rame-rame. Dapat berapa? Dapat 2, 3 berarti sama lele 1. Tadi susah nggak, Pak? Ya susah-susah gampang. Namanya ikan lonyo-lonyo gimana gitu. Berebut ya tadi berarti? Ya. Dapat ikan apa, Bu? Ikan bawal. Ikannya banyak, Bu? Banyak. Ibu dapat berapa? 1. Sama siapa aja, Bu, tadi ini? Keluarga semuanya. Acara berebut ikan 1 ton gratis ini merupakan cara dari pengelola objek wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Untuk total ikannya semuanya itu ada ikan lele sama ikan bawal 1 ton. Intinya setelah selesai mancing gratis, langsung pengunjung silahkan yang mau ikut rayahan, monggo langsung terjun aja. Berada di Desa Purbayasa, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, objek wisata Purbawahana merupakan salah satu tempat rekreasi yang tengah menjadi primadona karena murah meriah. Dengan membayar tiket masuk Rp11.000, pengunjung bisa menikmati kolam renang, kebun binatang mini, dan kolam pemancingan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Jesse Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.